Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Mei. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mei. Iya, untuk hari ini ada kegiatan coaching ya Bu Yeni. Sebagai coach, apa tujuannya kira-kira untuk hari ini? Iya, ini nanti insya Allah ada teman yang ingin curhat lah Bu Mei. Untuk tujuannya yang mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman itu mengenai pembelajaran atau hal yang berkaitan dengan sekolah gitu. Iya, jelas sebagai coach nanti harus tahu kompetensi intinya ya, yaitu yang pertama present, jadi hadir penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah sudah disiapkan? Insya Allah sudah saya siapkan Bu Mei. Iya, silakan bisa dimulai proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu Mei. Sama-sama. Selamat pagi Bu Yeni. Pagi Bu Titis. Bu Yeni, pada bisa minta waktu untuk sebentar buat saya Bu Yeni. Oh iya, kebetulan pagi ini ada waktu Bu, beberapa menit sebelum saya nanti ada kelas juga. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu Titis? Saya ingin curhat suara hati saya Bu. Iya, boleh apa suara hatinya Bu Iya, Titis? saya ini itu Bu, jadi saya mengungkapkan isi hati saya karena permasalahan di sekolah saya Bu. Seperti akhir-akhir ini jumlah murid di sekolah saya itu semakin hari semakin menurun, semakin tahun. Saya menginginkan untuk tahun depan itu murid di SD saya itu semakin bertambah, meskipun tidak sepagus seperti sepagus SD 20, setidaknya ada peningkatan Bu. Itu yang saya inginkan. Oh iya, berarti permasalahannya Bu Titis itu ingin mendapat murid lebih banyak daripada tahun kemarin. Betul. Sebelumnya saya boleh tahu Bu Titis, trik atau strategi apa yang sudah Bu Titis lakukan untuk memperoleh murid selama ini? Selama ini yang saya lakukan sudah banyak program sih sebenarnya Bu. Mulai dari program-program untuk anak-anak itu ada Jumat bersih, ada ekstra itu sudah saya munculkan di masyarakat. Tapi kok sekarang kok masih kurang muridnya gitu Bu. Programnya seperti Sabtu itu sudah saya datangkan pelukis juga sudah, terus mengajinya juga sudah, tapi ya tetap masih memilih SD yang lain. Berarti dari segi intern sekolah Bu Titis sudah meningkatkan kompetensinya ya. Padahal seperti yang Bu Titis ceritakan tadi sudah cukup bagus strateginya untuk peningkatan intern sekolahnya. Nah, ini mungkin ada faktor yang lain di ekstern sekolah Bu Titis. Coba Bu Titis ingat-ingat apa kira-kira? Untuk faktor eksternnya mungkin promosinya mungkin ya Bu ya. Promosinya mungkin yang kurang untuk keluar. Iya. Nanti bisa saya coba untuk promosi, memakai brosur atau papan flat, atau mungkin bisa kunjung ke TK-TK ya. Nah, itu. Bisa mengunjungi ke TK-TK, kita berikan visi kita, menggambarkan sekolah-sekolah saya, nanti biar nanti anak-anak TK juga tertarik ya. Iya. Bagus itu Bu Titis. Salah satu strategi untuk memperoleh murid yang lebih banyak daripada sebelumnya bisa ditambahkan seperti itu. Mungkin ada ide lain, gagasan lain selain promosi, selain ke TK-TK, coba Bu Titis. Mungkin adopsi dari sekolah sebelah atau bagaimana? Untuk kemarin itu Bu, hanya TK sebelah yang dekat. Saya inginnya itu memperluas promosi saya Bu, ke TK-TK yang lain. Jadi masyarakat banyak yang lebih tahu tentang sekolah saya gitu, agar sekolah saya itu lebih dicintai dan diingat sama masyarakat sekitar lebih luas gitu. Jadi nanti kalau tahu berarti kita nanti bisa sekolah di sekolah saya Bu. Betul, Bu Titis berarti nanti bisa
sosialisasi program sekolah ke TK-TK terdekat dan sekitarnya. Iya. Betul, ide yang bagus Bu Titis. Mungkin ada gagasan lain yang bisa lebih cepat untuk menambah murid, Bu? Misalnya membuat event mungkin ya, Bu. ya, Membuat event nanti bisa mengundang TK-TK yang lain, membuat event, kita tampilkan apa yang kita punya, karya-karya di SD, terus kita berikan brosur di situ, mungkin bisa lebih cepat ya untuk berikan, seperti kita membuat lomba mewarnai di TK-TK, kita adakan di sekolah. betul. Terus nanti kita tampilkan apa yang kita punya ekstra dan lainnya kita tampilkan, sehingga peserta mewarnai tadi bisa tertarik dan kita bisa memberikan brosur dan bisa mendaftar langsung untuk ke SD. Iya, Bu. Iya. Saya juga sangat tertarik dengan ide Bu Titis tadi. Berarti kedepannya Bu Titis ingin melakukan program peningkatan murid seperti yang Panjenengan ceritakan tadi. Saya setuju Bu Titis. Semoga langkah Bu Titis kedepannya juga bagus, juga lancar, bisa memperoleh murid yang lebih banyak daripada sekarang ini. Selain itu, mungkin Bu Titis punya komitmen untuk menjalankan rencana itu. Komitmen yang harus digunakan saat untuk mencapai itu ya, Bu. Pastinya harus disiplin diri, Bu. Disiplin diri dan juga tanggung jawab, serta selalu ingin berbenah, itu Bu, komitmen, tidak pantang menyerah. Betul. Gitu, ya. Kalau boleh saya katakan, komitmennya mungkin dari disiplin diri masing-masing personil yang ada di sekolah Ibu harus lebih ditingkatkan, gitu ya Bu Titis ya. Iya, betul. Berarti selain melaksanakan komitmen tadi, mungkin Ibu Titis dan Bapak Ibu guru teman yang lain dari Ibu Titis punya membutuhkan dukungan apa Bu, untuk mewujudkan tujuan tadi? Pastinya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, dari komite juga, terus dari paguyuban juga penting kita butuhkan dukungannya selalu, karena tanpa ada dukungan dari mereka, semua yang program-program di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik. Memang betul Bu, kalau kita tidak segera mengubah strategi dari yang sebelumnya yang mungkin kurang atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, insya Allah dengan komitmen yang Ibu Titis sampaikan tadi, dengan strategi baru yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah lah ke depan murid-murid TK yang Ibu Titis mau targetkan untuk sekolah di SD Panjenengan bisa tertarik, sehingga sekolah Panjenengan bisa memperoleh murid lebih banyak dari saat ini. Terima kasih Bu. Semoga apa yang Bu Titis cita-citakan, yang Bu Titis sampaikan tadi, kedepannya bisa terlaksana dengan baik, dan semoga di tahun depan sekolah Bu Titis memperoleh murid yang lebih banyak dari tahun sekarang. Terima kasih Bu Yeni. Pertemuan kali ini sangat membuat saya merasa lebih plong, lebih bisa menemukan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Bu Titis ya. Nanti kalau ada permasalahan lagi, monggo kalau Bu Titis mau curhat pada saya. Tapi kita sepakati waktunya dulu, Bu Titis programnya kapan, saya sempatnya juga kapan, Bu Titis. Saya juga mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari coaching kita hari ini. Kita akhiri Bu Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung ya, saya sebagai pengamat memberikan balik untuk proses coaching hari ini. Jadi kalau saya amati tadi alur yang kita sepakati, alur Teta itu sudah berjalan. Jadi sudah ada tadi yang pertama tujuan dari coaching yang disampaikan oleh Bu Titis tadi
kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada percakapan dari antara coach dan coaching, dan percakapannya sudah biasa ya, jadi bukan merasa seperti dihakimi atau dinilai. Jadi kemudian rencana aksi juga sudah disampaikan sampai dengan tanggung jawabnya. Jadi dengan demikian untuk hari ini pelaksanaan coaching dengan alur kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk proses coaching pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum Bu Dedis. Waalaikumsalam Pak Kavi. Gimana pagi hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik. Ini rencananya mau coaching hari ini ya. Iya Pak Kavi. Coaching nanti ini. Iya. Perlu saya ingatkan sebagai pengamat Bu Dedis bahwa ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam proses coaching ini. Yang pertama adalah presence, dengan jalan harus ada dialog. Yang kedua adalah pendengaran, dan yang ketiga adalah dengan harus bisa mengulik lagi pertanyaan-pertanyaan pokok. Siap. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Dedis. Selanjutnya saya persilakan Bu Dedis untuk melaksanakan coaching ini. Bu Dedis. Iya, siap Pak. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah Bu Titis bisa punya waktu untuk mendengarkan curhatan saya pagi ini Bu Titis. Kemarin mau nyatet Bu Titis sibuk terus. Alhamdulillah pagi ini kok bisa. Gak apa-apa Bu Titis ya, Iya. sebentar. Ya, monggo Bu Yeni. Bu Yeni, untuk pertemuan kali ini apa yang ingin kita omongkan dulu? Nah, ini Bu Titis. Saya itu loh kan ngajar bahasa Indonesia, tapi loh ketemu anak ini loh dalam sebulan bisa dihitung hanya 3 kali kalau nggak salah. Berarti sering tidak menemui anak itu ya Bu Yeni? Nah, Pada waktu mengajar. permasalahannya begini, anak itu sering terlambat dan juga sering bolos Bu Titis. Tanpa izin gitu ya? Iya, namanya membolos tanpa izin Bu Oh Titis. iya Bu Yeni ya. Iya. Tapi sebelumnya gini Bu, saya cerita latar belakang anak itu. Dia itu rumahnya kan jauh. Nah, ada teman kelas sebelah, kelas lain yang lewati rumahnya. Nah, kalau dia tidak diampiri oleh teman itu, dia tidak bisa berangkat. Anaknya tidak punya sepeda. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang temannya kalau juga sudah kesiangan, anak itu tidak kok diampiri. Jadinya dia tidak masuk. Iya. Terus untuk nanti di akhir pertemuan ini apa yang diinginkan Bu Yeni? Nah, ingin saya ya ini supaya anaknya lebih tertib dalam masuk ke kelas saya. Yang kedua ya tidak suka membolos lagi Bu Titis. Gitu ya Bu Yeni. Terus yang sudah dilakukan Bu Yeni, apa yang sudah dilakukan Bu Yeni untuk mengantisipasi anak tersebut agar tidak bolos Bu Yeni? Selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Yeni? Nah, tadi kan di awal sudah saya ceritakan latar belakangnya Bu Titis. Iya. Memang anak itu ya ikut neneknya. Karena orang tuanya itu kerja di luar negeri, dua-duanya kerja di Malaysia begitu. Jadi seakan-akan anak itu tidak tidak ada ngopeni atau kurang perhatian lah. Jadi kadang-kadang dia bangun itu ya sak bangunnya dia, neneknya sudah tua. Kadang lupa bangunkan ya tidak tahu. Ya, karena seperti itu dia akhirnya bangun kesiangan. Lah temannya yang ngampiri tadi akhirnya kan nunggu dia juga lama, daripada dia juga ikut terlambat ke sekolah, akhirnya kadang-kadang ditinggal, tidak ditunggu. Yang dilakukan Bu Nah, Yeni selama itu ini? akhirnya, nah tadi ada temannya ke situ toh. Iya. Saya ajak temannya itu ngobrol, ya tetap saya minta tolong ke dia supaya tetap mandiri. Kalau bisa ya
minta neneknya itu untuk bangunkan lebih pagi pada Informasi anak ke itu. neneknya. Kan dia yang tahu tempat tinggal anak tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, guru BP sama ini wali kelasnya saya minta untuk home visit begitu. Karena biar tahu anak ini kok sering nggak masuk, Berkunjung ke rumah si anak tadi ya. Betul. Terus ini Bu Yeni, yang sudah dilakukan Bu Yeni, kalau misalkan dibuatkan rentang ya Bu Yeni ya, kalau ada rentang 1 sampai 10, kira-kira yang sudah dilakukan Bu Yeni sudah berada di rentang berapa? Nah kalau selama ini melihat indikasi anak tersebut masih begitu ya, masih suka bolos dan sering tidak masuk, kira-kira hanya 5 kalau bisa membuat rentang itu. Terus yang diinginkan Bu Yeni sampai rentang berapa? Yang tidak muluk-muluk sempurna pun saya cukup dia beri mendapat rentang 7 itu saya sudah alhamdulillah begitu. Kondisi ideal yang Bu Yeni inginkan dari si anak itu yang bagaimana? Saya inginnya dia lebih tertib untuk masuk, tidak sering terlambat apalagi membolos. Yang pertama, yang kedua ada perhatian dari bapak ibu guru yang lain untuk mengingatkan anak itu supaya anak itu ya ada perhatian lah, diajak bicara-bicara, diajak pokoknya ya ngobrol-ngobrol tentang keseharian, itu juga perhatian dari bapak ibu guru yang lain. Yang ketiga, ini wali kelasnya tetaplah intens untuk mendampingi anak itu. Berarti pengennya ada perhatian dari guru lain juga, tidak hanya Bu Yeni saja. Terus untuk meningkatkan tadi dari rentang 5 ke 7 yang Bu Yeni inginkan, kira-kira ada yang bisa dilakukan Bu Yeni lagi untuk lebih meningkatkan dari si anak tadi, Bu? Oh iya, tadi kan sudah ada itu ya dari temannya ikut untuk menolong itu ya. Iya, sudah tadi ya, sudah jelas. Kalau begini Bu Titi, saya punya gagasan jika anak itu ya sudah kita dampingi terus ada perubahan setiap hari, sudah nggak terlambat, sudah nggak sering bolos, kita ketemu anaknya gitu, saya beri pujian atau ribet, ini gimana Bu Titi? Dengan kalimat-kalimat memuji, oh bagus Le, kamu sudah pintar, sudah nggak bolosan lagi, sudah rajin masuk, itu gimana Bu Titi? Ya bagus Bu Yeni, bagus, luar biasa. Berarti Bu Yeni menginginkan anak itu dihormati, disayangi, Betul. disentuh hatinya. Ya Bu Yeni ya. Betul. Selain dari perhatian dari teman, juga orang tua dan guru, tersentuh hatinya. Gitu ya yang dimaksud Bu Yeni. Betul Bu. Jadi kita tidak merasa menghakimi ke anak tersebut, justru kita harus itu tadi sebagai orang tua Lebih yang dekat, ya, iya. betul sayang. Ada lagi nggak Bu Yeni yang bisa dilakukan Bu Yeni selain menyentuh hati si anak tadi? Mungkin ada dari faktor yang lain? Mungkin dari faktor dari keluarganya ya, gitu ya. Untuk neneknya ya sekali-kali kita undang ke sekolah. Kalau memang anak itu masih belum berubah, kita undang neneknya di sekolah ya. Kita ingin neneknya itu untuk saling bekerjasama untuk meningkatkan karakter anak tersebut. Berarti Bu Yeni menginginkan disentuh hatinya anaknya, terus juga perhatian ke orang tua, makanya saling keterhubungan, saling berkomunikasi dari orang tua juga. Terus Bu Yeni ini sudah dilakukan seperti itu. Kira-kira komitmennya Bu Yeni agar selalu melakukan itu guna tercapai cita-cita yang diinginkan Bu Yeni, komitmen apa yang dilakukan Bu Yeni? Komitmen saya dan mungkin juga bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, di anak tersebut ya, tetaplah saling mendampingi anak tersebut, tetaplah saling menuntun anak tersebut. Jadi jangan hanya 1-2 guru yang ada di situ, tapi saling bekerjasama keseluruhan terhadap anak tersebut. Juga terutama wali kelasnya yang otomatis juga guru mapel di situ dong. Itu.
kita sebagai guru juga harus jadi apa itu, orang tua ya, yang dimaksud Bu Yani gitu ya. Terus apa yang sudah didapatkan Bu Yani dari percakapan kita, dari pembahasan kita ini, Bu Yani sudah dapat apa ini? Iya, tadi ya saya sudah agak terbuka pikiran saya tentang ide-ide yang akan saya laksanakan di depannya terhadap anak tersebut, Bu. Insya Allah ya setelah ini kan saya ada pelajaran untuk besok hari Selasa. Insya Allah lah kita laksanakan. Langsung dilaksanakan ya Bu Yani ya. Ya. Wah, ini sangat luar biasa Bu Yani. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya enggaknya Bu Yani. Bagaimana Bu Yani sudah melaksanakan, saya ingin dapat cerita. Semoga apa yang diinginkan Bu Yani juga membuahkan hasil. Dan saya ingin cerita selanjutnya kapan-kapan kita akan pertemuan kembali ya Bu Yani ya. Siap Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titis. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir sepanjang itu sudah cukup bagus untuk proses coachingnya. Dari yang terusnya maupun dari coaching sudah sangat bagus sekali. Mulai dari identifikasi masalah sampai rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah jelas semua. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilaksanakan di masing-masing peningkatan kebutuhan masing-masing juga. Terima kasih. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Sebagai pengalaman dari awal saya ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kavi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Yani. Hari ini sepertinya Pak Kavi akan mengadakan coaching dengan Ibu Mei, nggih? Nggih, hari ini rencananya begitu. Ini mau coaching dengan Bu Mei. Oh iya. Apa kira-kira tujuan dari coaching hari ini Pak Kavi? Nah, itu nanti tergantung dengan Bu Mei lah. Apa yang ingin dikonsulkan kepada saya. Saya juga masih sedikit kurang tahu tentang apa yang mau dikonsulkan sama Bu Mei. Oh iya. Baik Pak Kavi, jangan lupa saya hanya mengingatkan bahwa nanti dalam coaching nanti jangan lupa kompetensi intinya Pak Kavi ya. Ada present ya, kehadiran penuh itu, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, dan satunya panjenengan harus mendengarkan aktif kegiatan coaching hari ini. Ya, semoga sukses Pak Kavi kegiatan coaching hari ini. Monggo sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kavi. Selamat siang Bu Mei. Maaf Pak Jenang punya sedikit waktu ruang untuk saya. Wah, kalau saya untuk jenengan ini selalu ada waktu. Oh iya, terima kasih Pak. Saya mau ada sedikit curhat nih Pak. Oh, gini. Monggo, silakan. Iya, begini Pak, saya itu kan guru matematika ya. Jadi guru matematika di sekolah saya itu, ya itu di perpustakaan itu banyak. Hanya saja buku-bukunya itu buku-buku lama, jadi buku-buku K13 yang mana sudah tidak sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Nah, kemudian saya itu supaya pembelajaran tetap berlangsung, saya itu berinisiasi dengan membuat modul sederhana. Jadi tiap kali pertemuan saya itu membuat modul dengan isinya satu tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada ringkasan materi dan contoh, kemudian yang ketiga juga saya lengkapi dengan RKPD di mana itu nanti untuk diskusi anak-anak gitu. Jadi dengan seperti itu saya berharap murid-murid saya itu bisa memahami, jadi langsung jadi melihat contoh soal itu dari modul saya itu, kemudian bagaimana mengerjakan itu sudah ada di situ. Tapi kok kenapa ya pada saya sudah berinisiatif seperti itu ternyata murid saya masih banyak yang tidak paham dengan pembelajaran saya itu. Saya harus bagaimana ya Pak ya? Begini Bu Mei, ini berarti dari yang diceritakan Bu Mei tadi
kan ada sedikit permasalahan. Permasalahannya yang pertama adalah karena buku paket yang ternyata sudah kadaluarsa lah, ya, yang sudah nggak dipakai, yang tersedia saya sudah ambil tindakan tapi sejauh ini apa itu yang dilakukan Bu Mei itu hanya itu saja? Iya Pak, jadi begini, saya jadi proses pembelajaran saya itu setiap kali belajar saya mengunggah modul itu di Google Classroom dengan harapan bisa diakses semua siswa ya. Kemudian LKPD juga ada di situ, jadi saya biasa setiap kali pertemuan saya menjelaskan dulu alurnya bagaimana, kemudian anak-anak diskusi dengan LKPD itu, kemudian presentasi. Jadi seperti itu, rutin begitu Pak yang saya lakukan itu, yang sudah saya lakukan gitu. Terus setelah Bu Mei melakukan itu, ada progresnya nggak di sana? Ya anak-anak ya hanya seperti itu saja Pak. Jadi sepertinya dia pemahamannya hanya di level biasa gitu. Jadi yang tidak paham masih banyak gitu, yang tidak paham dengan modul yang sudah saya siapkan itu ternyata tidak bisa membuat anak untuk paham semuanya gitu. Kalau di persentase kira-kira berapa persen Bu yang paham? Yang paham itu hanya sekitar 25%, yang lain masih istilahnya gandol-gandol gitu Pak. Jadi hanya bisa di 50% gitu kemampuannya, jadi masih banyak yang ada di bawah KKM gitu. Nah ini targetnya Bunei ya minimal anak-anak itu kalau sudah ulangan itu sudah di atas KKM Pak. Jadi mungkin yang tidak paham hanya sekitar 25% balik gitu loh Pak, dari dia gitu ya paham yang tinggal 25. Iya begitu. Oke. Sebenarnya sudah bagus yang dilakukan Bu Mei. Mungkin masih ada lagi yang perlu dikembangkan lagi. Kira-kira menurut Bu Mei apa? Aku gini ya Pak ya, modul yang saya buat itu kurang menarik. Jadi mungkin anak-anak itu ada yang nggak suka baca, mungkin mereka butuh video mungkin. Nah mungkin apa gini ya, saya coba untuk nyari link video di YouTube, kemudian juga saya cantumkan di modulnya itu linknya, supaya anak-anak yang tidak hanya membaca tapi juga mengamati video. Bagaimana ya Pak? Sepertinya itu lebih bagus Bu. Kenapa? Karena biar nanti anak itu dapat referensi tontonan yang lebih banyak, tontonan pembelajaran yang lebih banyak. Karena itu ide yang cukup bagus. Bisa dicoba nanti seperti itu. Iya Pak, mungkin juga saya bisa juga membuat PowerPoint ya, PowerPoint yang menarik sehingga anak-anak bisa mengamati, memahami itu melewati PowerPoint saya. Mungkin juga bisa Pak ya, jadi sesekali diselingi dengan PowerPoint juga, selain juga video itu, karena kelihatannya anak-anak saya itu kan beragam Pak ya. Jadi kalau saya melihat anak SMK itu kan tidak semuanya suka membaca. Anak SMK itu mungkin banyak yang lebih suka lihat video, mungkin itu mungkin harus disiapkan juga link videonya ini. Saya rasa yang sudah dilakukan Bu Mei sudah cukup bagus. Direncanakan untuk yang berikutnya juga sudah cukup bagus. Nanti hasilnya kita lihat apalagi yang perlu dibenahi. Kalau nanti hasilnya sudah bagus, tinggal diteruskan lagi. Kalau nanti masih ada peningkatan yang kurang signifikan, berarti perlu kita tingkatkan lagi. Mungkin begini, saya juga bisa Pak, ini komitmen saya nanti bisa saya ini kolaborasi dengan teman-teman saya, sama-sama matematika. Ini mungkin kita bisa saling tukar PowerPoint, bisa saling tukar link video yang menarik. Itu kalau rencana saya gitu, nanti diskusi dengan rekan sejawat di sekolah saya ya. Atau bisa juga karena saya itu di MGMP, nanti bisa mencari informasi dari teman-teman di MGMP, mungkin akan lebih luas lagi, mungkin gitu Pak ya. Terus untuk ini Bu Mei, kira-kira kelanjutannya setelah ini yang akan dilakukan kapan kira-kira? Nah setelah ini kan ini masih pekan PTS Pak, setelah ini nanti kita mulai bab baru. Nah ini saya sudah menyiapkan
nanti selain modul yang sudah saya siapkan, nanti saya unggah juga ini link videonya. Jadi nanti sumber belajarnya tidak hanya dari modul saya, jadi bisa dari video juga. Itu Pak rencana saya. Jadi saya yakin nanti hasilnya sudah cukup. Nanti akan pasti ada progres yang makin meningkat ya. Iya, insya Allah Pak. Dan Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Karena sudah pakai seperti itu kok, kalau masih nggak maksimal ya nanti kita putar otak lagi lah, kita diskusikan. Terima kasih Pak waktunya. Saya sedikit lega ya, jadi permasalahan saya sudah mulai ini terbuka, jadi saya sudah harus menyiapkan itu semua. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kaki. Waalaikumsalam Bu Yeni. Tadi Pak Kaki sudah melakukan coaching. Pak Kaki sebagai coach di sini ya. Iya. Tadi saya amati Pak Kaki dalam melakukan coaching terhadap Mei sudah mengikuti alur TETA, mulai tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Selalu sudah terpenuhi semua dari kegiatan coaching Bapak Kaki dengan Bu Mei tadi. Kemudian Pak Kavi juga sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching tadi ya, ada kehadiran bentuk, kemudian Pak Kavi juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan kemudian Pak Kavi juga alhamdulillah sepertinya coaching hari ini juga sudah mulai memunculkan tujuan yang lebih bagus dari Bu Mei. Mudah-mudahan ke depan kegiatan coaching yang akan dilakukan juga lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Kavi untuk kegiatan coaching hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Titis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar-dengar Bu Mei mau melakukan coaching sama Pak Kavi ya? Iya Bu, hari ini ada kegiatan coaching. Untuk Bu Mei menjadi coachnya ya? Iya betul Bu Titis. Sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan menjadi coach Bu? Iya, jadi kita harus present kehadiran penuh, kemudian kita harus mendengarkan aktif, dan juga kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk tujuan pada pertemuan nanti coaching apa? Jadi nanti untuk menemukan solusi yang diberikan oleh coach, kemudian nanti saya mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusi. Terima kasih Bu Mei, berarti sudah mengerti untuk alurnya nanti. Silahkan dilanjutkan untuk kegiatan coachingnya bersama Pak Kavi. Iya, terima kasih. Monggo Bu Mei. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Pak Kavi. Pripun? Maaf Bu Mei, Ya. ada waktu longgar nggak Bu Mei hari ini? Iya, kebetulan saya kosong ini Pak. Oke. Begini Bu Mei, Ya. saya mau curhat sebenarnya, mau konsultasi lah. Iya. Konsultasi tentang apa yang saya alami ketika di kelas. Iya, monggo silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Itu begini Bu Mei ceritanya, ada salah seorang siswa murid saya yang hampir setiap kali pertemuan dengan saya itu selalu, dia itu terlalu aktif, dia suka mengganggu temannya, kadang itu izin ke belakang. Setelah izin itu bukan izinnya cuma satu kali, tapi kadang 2 kali sampai 3 kali satu pertemuan. Izin ke belakang, mau apa? Mau udah, mau apa? Buang sampah, mau apa? Pipis dan lain-lain. Selalu saja ada alasannya. Tapi cuma satu anak itu. Tapi kan mengganggu banget nih bagi teman-teman yang lain. Karena kejahatan itu kan biasanya nulari seperti itu. Berarti kan nulari kepada temannya yang lain. Nah, ini saya mau minta saran dari Bu Mei, kira-kira apa yang saya harus lakukan biar ini pembelajaran saya itu di kelas itu biar lebih mengena, nggak ada yang mengganggu, anak-anak lebih konsen gitu. Kalau boleh saya tahu Pak, yang sudah dilakukan Pak Kavi dalam pembelajaran bagaimana Pak? Diceritakan dulu bagaimana selama pembelajaran yang dilakukan. Sejauh ini yang sudah saya lakukan itu saya sudah mengajar
datang tepat waktu, juga sudah berpenampilan menarik, juga selesai pembelajaran juga sudah tepat waktu, tugas juga sudah rutin saya berikan. Tapi sepertinya ada satu anak itu yang memang kenapa ya kok aneh gitu. Tapi sebenarnya itu ya bisa kalau dia dijelaskan dengan pelan bisa gitu. Itu sudah pernah saya ingatkan berkali-kali hal itu. Tapi ya masih seperti itu terus. Nah, mungkin strateginya selama ini yang jenengan lakukan apa Pak? Di kelas kalau mau mulai ngajarnya bagaimana? Nah, Ketika jenengan berada di kelas itu yang saya lakukan sejauh ini ya, saya ngajar menggunakan buku paket yang sudah tersedia dari pemerintah, terus ditambah buku pengayaan dari KKG. Itu dua sumber itu saya pakai untuk belajar. Ketika di kelas, ya sering-sering kita tanya jawab lah kepada anak ketika ngajar itu. Ya, kalau melihat murid jenengan ini kayaknya kan murid kita itu beragam Pak. Jadi sepertinya dia tidak tertarik dengan buku. Ada enggak kira-kira jenengan punya pemikiran strategi apa yang digunakan supaya anak ini tertarik begitu? Jadi dengan buku sepertinya dia ogah-ogah ini. Kalau dengan hanya buku saja. Nah, ini mulai. Intinya apa ini? Saya sudah pernah pakai PowerPoint juga, tapi anaknya juga masih seperti itu. Bagaimana kalau seumpama nanti saya pakai video? Itu bagaimana? Nah, mungkin begitu anak itu jadi bosen ya, mungkin membaca, dia tidak suka membaca. Mungkin dengan alternatif lain bisa Pak yang jenengan lakukan itu. Selain dengan video, bisa lagi karena jenengan ini kan agama ya. Mungkin ada lagi strategi yang lain yang bisa dilakukan. Mengajar, karena ini agama itu kan biasanya kan juga sering ada prakteknya gitu ya. Apa langsung setelah nonton video gitu, jelaskan sebentar, saya kasih kesimpulan terus kita praktekkan. Nah, saya ajak praktek saja. Saya coba seperti itu bagaimana ya? Nah, itu kan rencana yang bagus. Jadi supaya anak itu tidak bingung izin ke belakang, keluar. Nah, itu kan sudah mungkin anaknya seneng dia bergerak, tapi bergerak di dalam kelas begitu Pak. Nah, itu untuk ininya ya strategi dari jenengan itu. Jadi setelah ini apa ya yang jenengan lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan itu? Nah, untuk selanjutnya ini ya saya coba itu dulu nanti. Karena PowerPoint sudah pernah saya pakai, yang ini nanti PowerPoint saya tambahin di dalamnya ada video. Kemudian setelah itu anak-anak saya ajak untuk bermusalah praktek lah. Kebetulan untuk pertemuan berikutnya nanti setelah PTS ini materinya adalah ada zikir dan doa sesudah sholat. Itu nanti kan butuh praktek langsung kepada anak. Jadi nanti saya coba. Nah, itu bagus Pak. Itu bisa dilaksanakan nanti dicoba diamati setelah pakai video itu bagaimana anak itu, apakah masih seneng rame atau apa? Coba kita amati lagi ya gitu. Tapi nanti kalau masih seperti itu saya konsultasi lagi sama Bu Mai nanti. Ya siap nanti kita bicarakan lebih lanjut. Karena saya yakin Bu Mai di sini kan sudah guru senior, lebih senior lah daripada saya yakin Bu Mai sudah banyak pengalamannya dibanding saya. Pak sama-sama belajar kok, kita sama-sama belajar sebagai guru terus belajar Pak. Sekarang saya itu Bu Mai ya. Ini Pak. tak masuk ke kelas lagi nih. Monggo. Terima kasih Bu Mai. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Setelah melihat proses coaching tadi bersama Pak Kavi yang dilakukan Bunda sebagai coach sudah sangat luar biasa, sudah bagus sekali, sudah sesuai dengan alur tirtanya, mulai dari tujuan, identifikasi, dengan aksinya dan juga tindak lanjutnya sudah sesuai dengan rancangannya dan alur tirtanya sudah muncul tadi. Ya, itu yang bisa saya berikan komentar Bu Mei. Semoga nanti bisa ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi untuk pengembangan tirtanya. Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.